Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di My Room Channel. Pada malam hari ini, malam Jumat, kembali saya akan menceritakan kisah-kisah misteri yang pernah saya alami. Malam ini saya akan membagikan kisah seram saya sewaktu masih tinggal di rumah kakek. Tidak usah berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita dengarkan. Inilah kisah cerita horor. Rumah kakek berada di suatu desa di sebuah kota besar. Sebut saja Desa Ek. Desa tersebut cukup terkenal di kota ini. Rumah kakek tidak jauh dari jalan masuk desa, termasuk rumah tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Saya lahir dan besar di rumah tersebut. Rumah kakek merupakan rumah yang cukup besar dan mempunyai pekarangan yang cukup luas, serta kebun di belakang rumah yang sangat besar. Sejak saya tinggal di rumah ini, sangat banyak kisah mistis yang saya alami. Saya akan menceritakan semua yang saya alami selama tinggal di rumah kakek. Inilah cerita pertama. Sebagai gambaran, di rumah kakek paling barat adalah garasi. Kemudian setelah garasi ada ruang makan khusus keluarga. Kemudian ada lagi di bagian tengah atau bagian rumah inti adalah ruang TV. Lalu bagian paling timur adalah kamar kakek. Bagian depan ada kamar ibu saya, dan paling depan adalah kamar kami. Kejadian mistis pertama yang saya alami di ruang makan keluarga. Dalam ruangan tersebut ada sebuah kursi bambu yang biasa dipakai buat tiduran ibu saya. Kejadian itu bermula sekitar tahun 1998. Saat itu saya masih berusia sekitar 8 tahun. Di dalam ruang makan, ibu saya seperti biasa berbaring pada kursi bambu yang berada di dekat pintu lorong menuju dapur. Saya kala itu bermain di sekitaran pintu lorong tersebut. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba saya melihat dua sosok anak kecil berkepala botak. Mereka tertawa dan seakan mengajak saya bermain. Mereka berusaha menarik saya. Langsung saya berteriak memanggil ibu. Namun ibu saya berkata tidak melihat siapapun di sana. Padahal dengan jelas saya melihat ada dua sosok anak kecil yang menarik tangan saya. Lalu ibu saya berusaha mengusir sosok-sosok tersebut karena saya mulai menangis ketakutan. Tiba-tiba mereka hilang. Malam harinya di dalam kamar ibu saya tidur bersama saya. Sekitar jam 12.30 saya terbangun dan kembali melihat sosok tersebut berdiri di samping kasur sambil tersenyum dan melambaikan tangan mengajak saya pergi. Saya lalu menangis dan membangunkan ibu karena takut.
Ibu terbangun dan menenangkan saya. Keesokan harinya, ibu pun bertanya kepada paman saya. Menurut paman, kedua sosok itu berasal dari patung pancuran yang berada di tengah kolam yang ada di belakang rumah kakek. Sosok tersebut marah karena patung tersebut dihancurkan oleh Pak De saya, sehingga dua sosok anak kecil tersebut, penghuni dari patung itu, mengganggu saya. Ibu lalu memanggil teman ibu untuk mengusir kedua sosok anak kecil tersebut. Ibu memiliki seorang teman yang dalam tanda kutip mengerti soal-soal seperti makhluk gaib untuk mengusir mereka supaya tidak mengganggu lagi. Setelah teman ibu membacakan doa, sejak saat itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan dari kedua makhluk tersebut yang mengganggu kehidupan saya. Teman-teman, cerita pertama di rumah kakek berakhir di sini. Simak cerita selanjutnya di bagian kedua yang akan saya ceritakan mengenai kisah misteri saya diteror oleh hantu pocong di rumah kakek. Nanti akan saya ceritakan di video kedua. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah mengikuti cerita hororku di bagian pertama.